Happy New Year. Ya. Masih semangat dengan tahun barunya karena kita baru masuk tahun baru beberapa jam saja gitu ya. Ini masih fresh banget. Masih baru banget. Sekitar mungkin 10,5 jam kita baru menginjakan kaki kita di 2023. Harus dengan semangat, harus dengan penuh excitement gitu ya. Kita berhasil melewati tahun 2022. Mungkin kalau kita bisa flashback ke tahun 2022 awal, ketika kita masuk dengan kebingungan, gitu ya. Sudah 2 tahun lebih, kurang lebih lamanya kita harus melewati masa-masa yang sulit, pandemi, berubah, sistem segala sesuatu harus kita lakukan dengan perubahan yang bikin kita nggak nyaman. Dulu bisa ngobrol langsung dengan teman santai aja, mau salaman, mau peluk, mau apapun itu semua santai. Pandemi datang, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Kemudian yang biasanya bekerja, sekolah, belajar dari tempatnya masing-masing, gitu ya, di kantor atau di sekolah, di kampus, tapi kita harus belajar secara online. Kita harus bekerja secara online. Walaupun pada akhirnya sekarang orang pengen lagi balik gitu ya, aduh kayaknya enak deh WFH gitu ya, atau enak deh sekolah dari rumah gitu. Masa-masa sulit kita lewati, masa-masa nggak enak kita lewati, kita nggak tahu gimana tahun 2022. Tapi ternyata hari ini kita menginjakan kaki kita di tahun 2023. Ini satu hal yang amazing, amin. Jadi saya mau ajak setiap kita untuk penuh semangat ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan sama-sama kita dengan penuh semangat katakan amin. Amin? Yes? Iya, kesulitan banyak gitu ya. Saya mau cerita kemarin beberapa waktu yang lalu saya berangkat dengan keluarga untuk liburan ke Jawa Tengah. Jadi mulai ke Semarang, terus kemudian ke Wonosobo, kemudian ke Jogja, Solo, sampai balik lagi ke Semarang. Nah, kita lewat jalur darat gitu ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang, cukup melelahkan. Sampai satu kali ketika dalam perjalanan dari Solo mau balik ke Semarang, waktu itu malam gitu ya, sudah cukup larut malam gitu, sekitar mungkin jam 11 atau jam 11-an gitu, saya agak lupa gitu. Dan tiba-tiba waktu mobil yang kami tumpangi itu sedang memutar balik, tiba-tiba bannya meledak. Itu hal yang cukup aneh gitu, karena dalam perjalanan sebelumnya kita lancar semua, naik sampai ke Dieng gitu ya, sampai ke Wonosobo itu cukup sulit perjalanannya, tapi semua berjalan dengan baik. Tapi ketika dalam perjalanan balik ke Semarang itu tiba-tiba bannya meledak gitu, dan kita yang di dalam semua kaget gitu. Kok bisa gitu ya, maksudnya kok bisa terjadi seperti itu gitu kan, sampai akhirnya kita harus betulin dulu segala macam sampai waktunya cukup panjang untuk bisa balik ke Semarang. Tetapi ada satu hal yang akhirnya buat saya bersyukur gitu. Ini perjalanan yang begitu panjang yang saya lewati gitu ya, teman-teman bersama keluarga, terus bersama dengan yang lain gitu. Kita semua dalam kondisi yang sangat capek gitu ya, karena perjalanan cukup panjang. Tetapi ada hal yang luar biasa, Tuhan kasih momen tersebut gitu ya, kasih waktu tersebut untuk saya dan teman-teman untuk kita rest, istirahat gitu ya, berusaha dari segala yang hektik kita rest gitu. Dan waktunya tepat gitu, bukan dalam keadaan kita lagi ngebut atau bukan dalam keadaan kita lagi di nanjak, tapi dalam keadaan di jalan yang rata. Jadi itu buat saya bersyukur gitu. Waktu itu saya, wah kalau enggak seperti ini gitu ya, kalau enggak kejadiannya seperti ini gitu, kalau kejadiannya dalam keadaan menanjak atau dalam keadaan mengebut, pastinya saya nggak ada di tahun 2023 gitu ya. Pastinya saya nggak ada sekarang di tempat ini. Pertolongan Tuhan itu nyata gitu. Itu pertolongan Tuhan yang saya rasakan di waktu-waktu terakhir tahun 2022. Sehingga saya bisa merefleksikan hal tersebut bahwa benar loh, memang penyertaan Tuhan tuh nyata banget dalam kehidupan setiap kita. Amin. Memasuki 2023 ini kita akan belajar sama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama. Saya mau ajak setiap kita sama-sama berkata dengan saya, this is my year, I promise. Sekali lagi ya, sama-sama ya, 2, 3. This is my year, I promise. Tahun ini adalah tahunnya saya. Tahun ini adalah tahunnya kita. Saya akan berjanji bahwa tahun ini menjadi tahun yang luar biasa.
Tahun yang dipenuhi berkat Tuhan, amin. Tahun yang penuh dengan kemenangan, amin. Tahun yang sangat luar biasa yang akan kita lewati. Tadi pas yang terakhir kok aminnya udah mulai hilang gitu ya. Amin gitu ya, amin gitu ya, mulai mengecil suaranya. Iya, biasanya ketika mengawali tahun, gitu ya, memulai tahun yang baru, kita akan ambil momen ini untuk restart. Gitu ya, kita akan ambil momen ini untuk punya resolusi-resolusi yang baru di awal tahun. Betul? Betul? Nah, kembali ya, saya mau notice kok mulai mengecil suaranya gitu ya. Tahun yang baru biasanya hidup yang baru. Kita punya resolusi yang baru. Waktunya untuk memulai diet kembali. Gitu ya. Waktunya memulai kebiasaan-kebiasaan baik lagi. Gitu ya. Yang kemarin tertunda, diet yang tertunda, hal-hal baik yang sudah diplanningkan di tahun sebelumnya tapi tertunda, kita mulai lagi. Kita bikin lagi resolusi yang baru. Ya. Tahun yang baru biasa dipakai untuk memulai kebiasaan yang baik yang pada waktu sebelumnya kita belum lakukan secara konsisten. Kita update gitu ya, kita mulai dengan resolusi yang baru. Kalau saya biasanya setiap tahun, beberapa tahun belakangan ini saya mulai punya resolusi healthy lifestyle. Gitu ya, kehidupan lifestyle atau gaya hidup yang sehat dalam artian secara fisik, secara mental, kemudian secara spiritual juga itu saya berusaha buat balance gitu ya, punya kehidupan yang baik. Ingat itu resolusi ya, itu resolusi. Gitu. Kita selalu punya resolusi, gitu ya. Kita selalu punya hal-hal baik yang kita pikirkan gitu. Nah, tetapi generasi sekarang, gitu ya, masa-masa sekarang kita mulai melihat ada dua golongan orang, dua golongan yang berbeda pandangan. Kalau tadi kita sudah mention yang pertama itu orang-orang yang sangat antusias memasuki tahun yang baru sehingga dia membuat banyak resolusi. Kita sebut mereka adalah the dreamers, mereka yang punya mimpi, mereka yang selalu bermimpi, gitu ya, mereka yang selalu memikirkan resolusi-resolusi yang baik buat hidupnya di tahun yang baru. Tetapi ada golongan yang kedua yaitu kita sebut the realist atau si realistik. Orang-orang yang realistik. Mereka yang the dreamers gitu ya, mereka yang selalu punya mimpi, mereka akan dengan semangat kemudian mengatakan this is my year gitu ya. Ini tahun saya. Akan ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam hidup saya, akan ada perubahan luar biasa yang akan saya lakukan. Tetapi orang-orang realistik akan berkata, tunggu, kamu ngomong itu sama, tahun lalu juga kamu ngomong kayak gitu. Kira-kira terjadi gak? Enggak juga gitu. Jadi be realistic gitu ya, atau realistik aja. Gak usah bikin-bikin resolusi. Gak usah bikin-bikin hal-hal yang kelihatannya besar. Karena tahun lalu kamu juga sudah melakukan hal tersebut. Tahun lalu kamu juga katakan bahwa kamu akan diet. Pada kenyataannya kamu tidak diet gitu ya. Itu orang-orang yang realistik gitu mengatakan hal tersebut. Tadi saya bilang gitu ya, anak-anak muda di masa sekarang itu banyak sekali yang suka dengan kata-kata seperti ini. Jangan punya ekspektasi kalau tidak mau sakit hati. Itu ya, supaya tidak sakit hati. Mereka nggak mau punya resolusi. Udahlah, apa yang terjadi aja saya jalani. Udahlah, nggak usah punya resolusi-resolusi, nggak usah membesar-besarkan resolusi di awal tahun. Nanti jadi ekspektasi, nanti jadi sakit hati ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi. Dua grup. Saya yakin di sini saya nggak akan nanya untuk angkat tangan, tapi saya yakin di sini sudah mulai terbagi ya dengan dua golongan ya. Sudah mulai mikir, oh ya saya kayaknya si realistik nih. Oh enggak, saya dreamer gitu ya, dreamer banget, punya impian yang besar untuk hidup. That's okay gitu ya, dua golongan ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya mau bawa kita semua kepada satu pandangan. Entah kita seorang yang realistik, entah kita seorang yang punya mimpi besar, tetapi ada satu pandangan yang bisa menyatukan kedua grup ini, yaitu possibility. Apa itu possibility?
Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu biasanya disebut kemungkinan. Itu. Tetapi saya coba cari lagi terjemahan yang lebih clear, yang lebih gampang dipahami. Ada yang mengatakan possibility itu sama dengan achievability, yaitu sesuatu yang sebenarnya berpotensi atau yang mungkin untuk capai. Itu adalah possibility. Sesuatu yang sebenarnya memiliki potensi untuk dicapai. Berpotensi untuk punya masa depan yang lebih baik. Bagi orang realistik, gitu ya, bagi orang yang tadi berpikir udah nggak usah punya resolusi, gitu ya, orang-orang yang realistik, possibility akan menolong kita untuk nggak jadi orang yang pesimis. Possibility nggak membuat orang-orang yang realistik ini menjadi orang yang pesimis. Yang tadinya kita katakan nggak mungkin resolusinya tercapai. Dengan menaruh pandangan possibility ini, kita punya kemungkinan atau mungkin sedikit harapan bahwa resolusi tersebut akan berpotensi untuk tercapai. Jadi untuk membuat si realistik ini mampu menjalani hidupnya dengan baik di masa yang akan datang, dia harus percaya dengan possibility. Artinya, saya punya kemungkinan sesuatu bakal terjadi. Dia nggak akan jadi orang yang pesimis. Nah, bagi orang yang punya mimpi, gitu ya, orang yang the dreamers, gitu, yang punya mimpi besar, yang selalu positif bermimpi, possibility ini juga akan menolong mereka untuk berani mengambil action dari mimpi-mimpi mereka. Bukan sekedar mereka punya mimpi yang besar atau punya resolusi yang besar, tapi kemudian di tahun yang akan datang diulangi lagi, tetapi dia mau melakukan action dengan possibility, gitu ya, dengan satu pandangan bahwa ada kemungkinan hal itu terjadi, ada masa depan yang baik. Dia akan berani melangkah, mengambil action. Sampai sini paham? Gitu ya, bahwa untuk menyatukan dua golongan yang berbeda ternyata hanya dengan percaya pada possibility, gitu ya. Percaya pada satu kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang sekiranya bisa kita capai di tahun yang baru ini. Hal-hal apa yang mungkin bagi kita bisa kita lakukan. Nah, ini biasanya yang dipertanyakan gitu ya dalam menentukan tahun yang baru, kita masuk di tahun yang baru, kita akan mempertanyakan hal ini. Perubahan apa yang kira-kira bisa kita lakukan di tahun yang baru ini? Betul ya, ketika memasuki tahun yang baru kita akan tanya, perubahan apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Perubahan apa yang bisa kita lakukan? Ini pertanyaan yang baik, gitu ya, untuk memulai tahun yang baru. Kita akan tanya pada diri kita sendiri, gitu ya. Masuki tahun yang baru kita tanya. Ini akan membantu kita memperbaiki kehidupan kita, punya planning, gitu ya, kehidupan kita, relationship kita, finansial kita, apapun yang dalam kehidupan kita, ini akan menolong kita untuk menentukan arah. Tapi ada satu pertanyaan yang kita akan sama-sama pelajari sebenarnya. Bukan sekedar kita mempertanyakan diri kita apa yang mungkin kira-kira perubahan yang bisa saya lakukan. Tetapi pertanyaannya seperti ini. Apa yang Tuhan pikirkan mungkin bagi kita di tahun yang baru ini? Tadi kan kita bilang diri kita gitu ya. Apa ya kira-kira perubahan yang bisa saya lakukan? Tetapi kita balik sedikit pertanyaannya dengan kira-kira yang Tuhan pikirkan, apa ya yang dia akan lakukan untuk merubah kita. Perubahan apa yang baik untuk kita. Tetapi bukan berdasarkan pikiran kita sendiri, tetapi berdasarkan pandangan dari Tuhan. Amin. Pertanyaannya bukan tentang pikiran kita, atau seberapa kita mampu untuk melakukannya, tetapi pertanyaannya jadi apa yang Tuhan pikirkan. Bagi kita yang mungkin gak percaya Tuhan, ya, mungkin ada yang gak percaya Tuhan atau mungkin meragukan Tuhan. Pertanyaan ini pun dapat menolong setiap kita untuk mengerti bahwa Tuhan sendiri saja percaya dengan manusia. Tuhan sendiri saja percaya dengan kita. Bahwa kita akan mampu. Kita akan punya hal-hal besar dalam hidup kita. Kenapa kita masih meragukan Dia? Kenapa kita masih mempertanyakan Dia? Jadi apa yang Tuhan pikirkan?
Apa pikirannya Tuhan tentang kehidupan kita di masa yang akan datang, di tahun yang baru. Gitu ya. Ketika memasuki tahun yang baru. Kita mau baca firman Tuhan, dua ayat ini kita baca sama-sama, ini menjadi satu jawaban Tuhan. Ini yang Tuhan pikirkan. Boleh kita lihat sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Oke, kita semua baca sama-sama dengan perlahan tapi dengan tegas juga. Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23 sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh yang Tuhan bilang, ini loh buah roh ketika engkau percaya Tuhan, ketika engkau hidup di dalam aku, kata Tuhan, harus ada 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Memang ini agak sedikit beda gitu ya dengan resolusi-resolusi yang biasa kita buat. Gitu ya, kita buat secara spesifik. Gitu ya. Tetapi Tuhan katakan di sini ada 9 buah roh yang sebenarnya ini adalah ekspektasinya Tuhan. Yang Tuhan pikirkan kita akan mampu lakukan. Ada 9 hal ini. Ini mencakup banyak hal yang berpotensi untuk kita lakukan. Tuhan tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Contohnya, bagi kita yang punya anger issue. Gitu ya, kita yang sering marah gitu ya, bahasanya sering marah-marah. Kira-kira resolusi apa yang tepat yang Tuhan pikirkan buat kita? Kesabaran, penguasaan diri, mencakup ya apa yang kita butuhkan. Saya mau berubah nih tahun 2023, enggak menjadi pemarah lagi. Betul. Bahwa Tuhan kasih kita ekspektasi ke kita harus punya penguasaan diri. Kita harus punya yang namanya kesabaran. Amin. Amin. Gitu ya. Harus punya kesabaran, harus punya penguasaan diri. Ada possibility-nya kira-kira? Ya, ada possibility-nya. Contoh lainnya, kita yang sering anxiety atau mengalami kecemasan, khawatir akan masa depan. Masuk 2023, usia sudah menginjak kepala 3 gitu ya. Kemudian sudah mulai khawatir. Duh, gimana nih gitu ya. Udah mulai mengkhawatirkan banyak hal. Kira-kira resolusi apa yang paling tepat? Kira-kira resolusi apa yang paling tepat? Damai sejahtera, betul. Damai sejahtera. Langsung tepuk tangan ya. Iya, kadang-kadang kita kehilangan damai sejahtera karena kita terlalu anxiety, terlalu cemas dengan hal-hal yang sebenarnya mungkin gak terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin gak ada, cuma di pikiran kita saja kita kehilangan damai sejahtera. Ayo, itu resolusi buat kita. Harus punya damai sejahtera. Contoh lainnya, kita yang agak pelit gitu ya. Bilangnya sih berhemat gitu ya, tetapi agak pelit, nggak suka berbagi. Kira-kira resolusinya apa yang tepat buat tahun 2023? Ini langsung cepat banget jawabnya gitu ya. Kemurahan gitu ya, harus belajar murah hati, generous gitu ya dengan orang-orang. Belajar memberi. Setelah ini pulang nanti langsung kita aplikasikan. Amin. Amin. Ya. Apalagi contohnya? Kita yang punya hubungan yang rusak mungkin dengan keluarga, dengan teman, dengan orang di kantor atau di kampus atau siapapun itu, kita yang punya relationship-nya nggak baik. Kira-kira apa resolusi kita yang paling tepat? Kasih. Kasih, harus punya kasih. Kita hidupkan lagi kasih yang sudah pudar.
Kita mulai lagi dengan kasih yang tidak akan luntur. Kasih yang tanpa alasan gitu ya. Maksudnya kasih yang selalu kita lakukan, kita berikan tanpa harus ada sesuatu imbalannya. Resolusinya kasih. Saya mau kasih sedikit clue. Tema tahunan gereja kita di 2023 ini adalah Get Closer. Yaitu kita akan belajar sama-sama mendekatkan diri atau membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, kemudian membangun hubungan yang lebih baik juga dengan sesama. Get closer. Makanya kita perlu buah roh ada dalam hidup kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan, untuk bisa mendekat kepada sesama kita. Tengok kiri kanannya, tanyakan apa buah roh favoritmu. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saya mau kita challenge diri kita sendiri gitu ya dalam tahun ini. Ini hari yang pertama gitu ya, masih tidak ada kata terlambat untuk memulai punya resolusi yang terbaik buat kita. Kita mulai renungkan kira-kira kalau dari ke-9 buah roh ini, mana yang paling saya butuhkan? Mana yang paling perlu ada saya fokuskan kepada hal tersebut? Tuhan gak minta kita buru-buru kok. Gitu. Harus 9-9-nya tepat dilakukan gitu ya. Dalam waktu 3 bulan selesai gak selesai kumpul gitu. Enggak, Tuhan gak minta yang seperti itu. Tuhan kasih kita kesempatan gitu ya. Lihat introspeksi diri, kemudian kita lihat kira-kira dari ke-9 buah roh ini, apa yang Tuhan paling inginkan saya lakukan. Possibility apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mungkin tadi ya, kita balik tadi. Kalau kita punya emosi yang suka meledak-ledak, kalau kita masih nggak bisa kontrol emosi kita, tahun ini Tuhan saya akan punya penguasaan diri. Jangan tunjuk-tunjuk gitu ya. Pokoknya punya penguasaan diri. Tahun ini saya akan punya kesabaran. Amin, yes. Katakan sama-sama, amin. Gitu ya. Punya penguasaan diri. Kita belajar untuk bangun komitmen, belajar dengan konsistensi. Mungkin kalau nggak bisa setahun, kita coba dulu 3 bulan pertama. Kira-kira bisa nggak kita menguasai diri kita? Kira-kira bisa nggak kita punya kesabaran? Kalau kita tadi punya masalah anxiety, punya masalah personal dengan masa depan kita, ketakutan yang kita miliki, ayo belajar. Itu punya damai sejahtera. Punya damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga mikir gitu, apa yang Tuhan mau ya kalau buat saya sendiri? Apa yang Tuhan mau ya buat saya? Selama setahun ini gitu ya, kita mulai start hari ini, 2023, ayo pakai fokus kita kepada buah roh yang menjadi resolusi kita. Amin.